Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi mengenai Good Corporate Governance atau GCG pada BUMN. Sebelumnya, kami dari kelompok 4 beranggotakan 4 orang, yaitu Riris Atifah dengan NPM 19101043, Aisyah Dias Rizkiana dengan NPM 19101045, Indri Adinda Asya dengan NPM 19101047 dan Umi Kulsum dengan NPM 19101053. Untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai program kemitraan dan bina lingkungan BUMN. Program kemitraan dan bina lingkungan atau yang disingkat dengan PKBL merupakan wujud tanggung jawab sosial BUMN terhadap publik. Keberhasilan program PKBL tersebut sangat membantu bangkitnya perekonomian nasional akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan. Pada saat ini, hampir semua BUMN telah memiliki unit PKBL atau Community Development Center. Selanjutnya, regulasi PKBL. Kementerian BUMN telah menerbitkan Peraturan Menteri BUMN Nomor per 05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan program bina lingkungan yang populer dengan PKBL, menggantikan Keputusan Menteri BUMN Nomor Keputusan 236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan pelaksanaan bina lingkungan. Berdasarkan ketentuan yang berlaku tersebut, yang dimaksud dengan program kemitraan dengan usaha kecil adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Sementara itu, yang dimaksud dengan program bina lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Kendala PKBL yang pertama, penerima dana program kemitraan sebagian tidak tepat sasaran, yaitu sudah tidak termasuk kategori pengusaha kecil dan sudah bankable atau telah mendapatkan dana program kemitraan dari BUMN lain. Yang kedua, tingkat kemacetan kredit atau dana bergulir yang diberikan kepada usaha kecil koperasi atau UKK masih cukup tinggi. Yang ketiga, penggunaan dana sebagian tidak digunakan untuk mengembangkan usaha, tetapi untuk keperluan konsumtif. Yang terakhir, masih ada anggapan dari pihak penerima dana bahwa dana bergulir tersebut merupakan hibah sehingga tidak perlu dikembalikan. Untuk poin yang selanjutnya yaitu mengenai kontrak manajemen atau Statement of Corporate Intent. Pengertian Statement of Corporate Intent Pasal 16 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN menjelaskan, kontrak manajemen adalah Statement of Corporate Intent atau disingkat SCI yang antara lain berisikan janji-janji atau pernyataan direksi untuk memenuhi segala target-target yang ditetapkan oleh pemegang saham. Statement of Corporate Intent atau SCI merupakan suatu alat yang cukup penting untuk meningkatkan transparansi BUMN dan dapat dijadikan sebagai pedoman bagi manajemen BUMN, Kementerian BUMN, maupun publik dalam rangka mendorong terwujudnya praktik GCG. Selanjutnya, tujuan Statement of Corporate Intent yaitu dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk menciptakan indikator kinerja BUMN yang transparan dalam rangka memastikan pencapaian kinerja BUMN yang optimal dan mendukung pemanfaatan sumber daya secara efisien dan efektif.
Isu Statement Corporate Intents atau SCI. Statement of Corporate Intents atau SCI dibuat untuk kelompok perusahaan yang terdiri dari BUMN beserta anak perusahaannya dan menggambarkan proyeksi perusahaan selama 3 tahun ke depan serta memuat 12 informasi yaitu 1. Tujuan perusahaan atau kelompok perusahaan. 2. Sifat dan lingkup kegiatan usaha yang dilakukan. 3. Rasio konsolidasi dana pemegang saham terhadap total aset dan definisi dari konsep tersebut. 4. Kebijakan akuntansi. 5. Target kinerja dan ukuran-ukuran lain yang menjadi dasar pengukuran kinerja kelompok perusahaan terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Yang keenam, perkiraan jumlah atau proporsi dari akumulasi keuntungan serta dana cadangan perusahaan yang direncanakan untuk didistribusikan kepada pemegang saham. Yang ketujuh, jenis informasi yang akan disampaikan kepada pemegang saham selama 1 tahun buku perusahaan berjalan, termasuk informasi yang akan disampaikan dalam laporan tengah tahunan. Yang kedelapan, prosedur yang harus diikuti sebelum anggota kelompok perusahaan membeli atau mengambil alih saham perusahaan atau organisasi lain. Yang kesembilan, kebijakan dan prosedur pembelian yang harus diikuti oleh anggota kelompok perusahaan. 10. Kegiatan-kegiatan di mana BUMN meminta kompensasi dari pemerintah. Yang ke-11, perkiraan nilai komersial investasi pemerintah pada kelompok perusahaan dan cara serta waktu perkiraan ini akan dinilai kembali. Yang terakhir, masalah-masalah lain yang menjadi kesepakatan dari pemegang saham dan direksi. Selanjutnya, mengenai penerapan Statement Corporate Intent atau penandatanganan Statement of Corporate Intents atau SCI telah dilakukan oleh Menteri BUMN pada tanggal 1 April tahun 2003 terhadap 35 BUMN dan 1 anak perusahaan sebuah BUMN. Penandatangan SCI ini dapat juga dikatakan sebagai penandatanganan kontrak kerjasama antara pemerintah dan manajemen BUMN. BUMN tersebut ada yang berbentuk persero, perusahaan jawatan, dan perusahaan umum dari berbagai sektor dan telah ditetapkan sebagai proyek percontohan oleh Kementerian BUMN dalam pengelolaan bisnis yang baik dan transparan. Selanjutnya, penerapan program GCG tersebut merupakan dari komitmen pemerintah yang didukung oleh Technical Assistance atau TA, Grant Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank atau yang disingkat ADB. Selanjutnya, saya Indri Adinda dengan NPM 19+10447 akan melanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu terkait dengan uji kepatutan dan kelayakan direksi BUMN. Nah, yang dimaksud dengan uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test merupakan salah satu proses yang harus dilakukan Kementerian BUMN dalam rangka rekrutmen atau seleksi calon direksi BUMN. Nah, uji kepatutan dan kelayakan tersebut sebagai alat untuk mendapatkan calon direksi sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Adapun dua jenis rekrutmen direksi, yaitu yang pertama rekrutmen direksi menurut Undang-Undang BUMN dan rekrutmen direksi menurut Kementerian BUMN. Nah, berikut merupakan penjelasan terkait dengan rekrutmen direksi menurut Undang-Undang BUMN. Nah, rekrutmen direksi menurut Undang-Undang BUMN ini diatur pada pasal 16 dalam Undang-Undang Nomor 13/2003 tentang BUMN, yaitu yang pertama, anggota direksi diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, kejujuran, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan persero. Yang kedua, pengangkatan direksi dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatuhan,
Dan yang ketiga, calon direksi yang dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatuhan wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota direksi. Selanjutnya yaitu rekrutmen direksi menurut Kementerian BUMN. Adapun penjelasannya sebagai berikut, di mana pada kegiatan rekrutmen direksi menurut Kementerian BUMN ini diatur pada Keputusan Menteri BUMN nomor Kep/59/MBU/2004 tentang kontrak manajemen calon anggota direksi BUMN menyatakan bahwa calon anggota direksi BUMN telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota direksi BUMN. Adapun persyaratan rekrutmen direksi menurut Kementerian BUMN ini terbagi menjadi 3, yaitu persyaratan formal anggota direksi, persyaratan material anggota direksi, dan persyaratan lainnya. Untuk persyaratan formal anggota direksi, di mana orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatan, pernah dinyatakan pailit, menjadi anggota direksi atau anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang menyebabkan BUMN dinyatakan pailit dan dihukum karena melakukan tindak pidana. Lalu pada persyaratan material anggota direksi harus memiliki 5 hal, yaitu yang pertama pengalaman, yang kedua keahlian, yang ketiga integritas, yang keempat kepemimpinan, dan yang kelima memiliki kemauan yang kuat. Sedangkan pada persyaratan lainnya, yaitu yang pertama bukan pengurus partai politik dan atau anggota legislatif dan atau tidak sedang mencalonkan diri. Dan yang kedua, bukan kepala atau wakil kepala daerah dan atau tidak sedang mencalonkan diri. Yang berikutnya yaitu mekanisme seleksi, di mana mekanisme seleksi direksi BUMN ini ada 6 tahapan. Yang pertama, bakal calon masuk dalam daftar atau longlist pertama yang diusulkan oleh masing-masing komisaris BUMN. Yang kedua, calon yang lulus masuk dalam tahap longlist kedua yang diuji oleh konsultan dan departemen terkait melalui rapat tim evaluasi. Yang ketiga, nama-nama calon diperingkat sesuai dengan hasil penilaian konsultan. Yang keempat, nama-nama calon tersebut dimasukkan ke tim evaluasi di Kementerian BUMN, di mana pada tahap ini para calon kembali diperingkat tahap kedua untuk selanjutnya hasil uji kepatutan dan kelayakan diserahkan ke Menteri BUMN. Yang kelima, hasil uji kepatutan dan kelayakan diserahkan ke tim penilai akhir atau TPA. Dan yang terakhir, setelah diproses di TPA, baru dapat ditetapkan siapa yang berhak menjadi direksi BUMN yang dituangkan dalam surat keputusan. Materi pembahasan berikutnya yaitu terkait dengan pengelolaan aset tetap BUMN, di mana pengertian aset tetap tertuang pada Peraturan Menteri BUMN Nomor Per/02/MBU/2010 tentang tata cara penghapus bukuan dan pemindah tanganan aset tetap BUMN. Aset tetap merupakan aset berwujud yang digunakan dalam operasi BUMN, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan normal perusahaan, dan memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Selanjutnya yaitu prinsip GCG dalam pengelolaan aset BUMN, di mana hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan aset BUMN yaitu yang pertama, aset BUMN perlu dikelola secara transparan. Artinya, pengelolaan aset BUMN harus memenuhi prinsip keterbukaan dan pengungkapan informasi tentang aset tersebut. Yang kedua, pengelolaan aset BUMN harus dapat memenuhi prinsip akuntabilitas. Artinya, pertanggungjawaban dalam pengelolaan aset BUMN terlaksana memenuhi prinsip 3E, yaitu ekonomis, efektif, dan efisien. Yang ketiga, pengelolaan aset BUMN harus memenuhi prinsip pertanggungjawaban. Artinya, aset BUMN dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang keempat, pengelolaan aset BUMN harus memenuhi prinsip kewajaran. Artinya, perlu diperhatikan masalah keadilan dan kesetaraan. Sedangkan, manfaat yang diperoleh dari adanya pengelolaan aset tersebut yaitu yang pertama,
BUMN memperoleh nilai perusahaan secara maksimal. Yang kedua, BUMN memiliki daya saing yang kuat baik secara nasional maupun internasional. Yang ketiga, kontribusi BUMN kepada pemerintah berupa dividen dan pajak lebih meningkat, sehingga dapat mendukung bangkitnya perekonomian nasional. Yang keempat, pengelolaan BUMN lebih transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Dan yang kelima, kinerja BUMN lebih bagus karena pengembalian atas aset lebih baik. Pembahasan berikutnya yaitu pedoman pendayagunaan aset tetap BUMN, di mana manajemen BUMN ini perlu memperhatikan adanya keputusan Menteri Keuangan maupun Menteri BUMN yang mengatur tentang pengelolaan aset tetap. Lalu, manajemen BUMN tersebut memperhatikan ketentuan terkait dengan pelepasan aset atau penjualan aset non-produktif, di mana hal tersebut tertuang pada Peraturan Menteri BUMN Nomor Per/02/MBU/2010 tanggal 23 Juli tahun 2010 tentang tata cara penghapus bukuan dan pemindah tanganan aset tetap BUMN. Nah, pada Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per/06/MBU/2011 dijelaskan bahwa 1. Pendayagunaan aset tetap merupakan kewenangan direksi kecuali dibatasi oleh anggaran dasar dan atau peraturan perundang-undangan. Yang kedua, dalam hal anggaran dasar, BUMN mengatur adanya permintaan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas. Yang ketiga, selain organ persero atau perum, pihak manapun dilarang ikut campur dalam proses pengambilan keputusan mengenai pendayagunaan aset tetap dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan pendayagunaan aset tetap untuk kepentingan perusahaan. Yang kelima, pelaksanaan pendayagunaan aset tetap dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kewajaran, dan asas kemanfaatan. Dan yang keenam, pendayagunaan aset tetap harus sesuai dengan peruntukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya mengenai pengelolaan teknologi informasi di BUMN. Pentingnya teknologi informasi. Teknologi informasi sangat penting untuk meningkatkan kapabilitas BUMN dalam berkontribusi bagi penciptaan nilai tambah dan layanan yang unggul sehingga aktivitas operasional BUMN menjadi optimal, efektif, dan efisien. Beberapa hal yang perlu dilakukan oleh direksi berkaitan dengan tata kelola teknologi informasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, direksi dapat menetapkan tata kelola teknologi informasi yang efektif. Yang kedua, direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola teknologi informasi secara periodik kepada Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas. Yang ketiga, direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi tata kelola teknologi informasi di perusahaan. Kebijakan Teknologi Informasi BUMN. Kementerian BUMN telah membentuk tim kelompok kerja atau Pokja TI Governance yang bertugas menyusun panduan kebijakan TI BUMN dengan sasaran sebagai berikut. Yang pertama, setiap perusahaan BUMN diwajibkan memiliki kebijakan tata kelola TI dan master plan TI untuk penyelarasan pengembangan dan implementasi teknologi informasi terhadap kebutuhan bisnis masing-masing perusahaan. Yang kedua, kepatuhan pada hak atas kekayaan intelektual akan lisensi software harus dapat dipenuhi oleh masing-masing BUMN. Alternatif penemuan kepatuhan akan lisensi dapat menggunakan aplikasi open source. Yang ketiga, target tingkat kedewasaan dari tata kelola TI di BUMN dalam jangka waktu 5 tahun ke depan adalah minimal maturity level 3 sesuai dengan maturity level yang ditetapkan. Yang keempat, penyediaan sumber daya TI harus dapat memaksimalkan program sinergi BUMN. Selain itu, penyusunan panduan tersebut bertujuan agar kebijakan TI dapat mendukung tata kelola TI yang dapat menjamin bahwa 1. TI selaras dengan kebutuhan bisnis, TI dapat mengenable bisnis dan memberikan manfaat yang optimal. Yang ketiga, sumber daya TI digunakan dengan penuh tanggung jawab. Keempat, resiko-resiko yang terdapat dalam TI dikelola dengan baik. Yang kelima, compliance terhadap peraturan tata kelola yang ditetapkan.
Kerangka kerja tata kelola TI BUMN. Tim telah menyusun kerangka kerja tata kelola TI yang menjadi standarisasi tata kelola TI pada BUMN, termasuk penerapan pada sumber daya TI. Penerapan kebijakan tata kelola TI dengan basis kerangka kerja tata kelola TI disesuaikan terhadap kondisi lingkungan dan kebutuhan bisnis perusahaan. Oleh karena itu, masing-masing BUMN dalam penerapan kontrol pengendaliannya tidak harus sama. Kebijakan tata kelola TI memang sangat krusial dalam implementasinya, mengingat operasional kebijakan TI di BUMN dapat diturunkan secara detail ke dalam standar maupun prosedur. Selanjutnya, panduan penyusunan pengelolaan TI BUMN. Kementerian BUMN telah membentuk tim yang telah menyelesaikan panduan penyusunan Master Plan TI Teknologi Informasi Perusahaan BUMN tahun 2009. Panduan tersebut merupakan buku petunjuk yang dapat menjadi panduan bagi seluruh BUMN dalam menyusun Master Plan TI masing-masing. Master Plan TI merupakan rencana arsitektur TI perusahaan yang dibuat untuk menyelaraskan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap kegiatan TI. Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor per 2 MBU 2013 tanggal 18 Februari 2013 tentang panduan penyusunan pengelolaan teknologi informasi BUMN, antara lain disebutkan bahwa Master Plan TI yang pertama, dalam rangka pemanfaatan dan pengembangan TI, setiap BUMN menyusun Master Plan Teknologi Informasi paling lambat 2 tahun setelah peraturan ini ditetapkan. Yang kedua, Master Plan Teknologi Informasi disusun dan ditetapkan oleh direksi dengan mengacu pada lampiran 2 Peraturan Menteri ini. 3. Master Plan Teknologi Informasi disusun untuk periode 3-5 tahun dan diselaraskan dengan rencana jangka panjang perusahaan dan mendukung strategi dan tujuan perusahaan. Yang keempat, Master Plan Teknologi Informasi diimplementasikan dalam rencana tahunan yang menjadi bagian dari rencana kerja dari anggaran perusahaan. Yang kelima, direksi wajib melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Master Plan Teknologi Informasi secara berkala dan setiap tahun untuk mengetahui keberhasilan pencapaian pelaksanaan hasil dan tujuan Master Plan Teknologi Informasi. Sinergi TI BUMN. Yang pertama, setiap BUMN mengutamakan sinergi antar BUMN dalam pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi. Yang kedua, sinergi antar BUMN sebagaimana dimaksud ayat 1 diutamakan membawa TKDN terbesar. Yang ketiga, sinergi teknologi informasi mengacu pada lampiran 3 Peraturan Menteri ini. Yang keempat, sinergi teknologi informasi dapat dilakukan pada bidang keuangan, pemasaran, produksi, distribusi, penelitian, pengadaan SDM, dan teknologi informasi. Yang kelima, pelaksanaan sinergi teknologi informasi dilakukan berdasarkan asas manfaat yang berdasarkan pada prinsip-prinsip good corporate governance. Selanjutnya, mengenai pengukuran terhadap penerapan GCG di BUMN. BUMN wajib melakukan pengukuran terhadap penerapan GCG dalam bentuk yaitu 1. Penilaian atau assessment, yang kedua evaluasi atau review. Ketentuan Kementerian BUMN. Beberapa ketentuan Kementerian BUMN yaitu Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SK 16/SMBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang indikator atau parameter penilaian dan evaluasi atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance pada BUMN. Selanjutnya, berdasarkan pasal 44 dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor per 01/MBU/2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada BUMN menyebutkan bahwa pelaksanaan asesmen dilaksanakan secara berkala setiap 2 tahun. Selanjutnya, pada SK 16 per SMBU per garing 2012 daftar indikator atau parameter penilaian dan evaluasi atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada BUMN dilampirkan.
Pengukuran oleh internal atau self-assessment GCG. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor per 01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada BUMN pada bab 12 pengukuran terhadap penerapan GCG pasal 44 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Pengukuran atau evaluasi sendiri secara internal pada prinsipnya dilakukan sendiri oleh BUMN yang bersangkutan. Yang ketiga, dalam hal evaluasi dilakukan dengan bantuan penilaian independen atau menggunakan jasa instansi pemerintah yang berkompeten di bidang GCG. Apabila BUMN ingin melakukan pengukuran secara internal, maka perlu membentuk tim self-assessment GCG. Lamanya waktu pelaksanaan evaluasi atau asesmen sangat bergantung pada kecepatan dan pengisian dokumen, pengisian kuesioner, dan wawancara. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan bagi asesor yang ditunjuk menjadi tim self-assessment GCG, yaitu memahami konsep dan prinsip-prinsip GCG, misalnya dikuatkan dengan keterangan bahwa yang bersangkutan telah mengikuti dan memperoleh sertifikat. Yang kedua, berminat dalam kegiatan GCG. Yang ketiga, menguasai prosedur dan teknik-teknik evaluasi penerapan GCG termasuk scoring. Yang keempat, memiliki wawasan yang memadai mengenai kondisi-kondisi makro yang berkaitan dengan praktik-praktik bisnis BUMN. Yang kelima, memiliki keahlian dalam berkomunikasi secara lisan dan tertulis. Yang keenam, dapat bekerja sama dalam tim. Yang ketujuh, mempunyai integritas dan kepribadian yang baik. Yang kedelapan, memiliki kemampuan analisis yang baik. Adapun tugas dan tanggung jawab tim Assessment GCG antara lain mempersiapkan sarana dan prasarana dalam melaksanakan tim self-assessment GCG. Yang kedua, melakukan evaluasi dan pemeriksaan dokumen pendukung. Yang ketiga, melakukan penilaian atas setiap indikator penerapan GCG sesuai dengan indikator atau parameter yang ditetapkan dalam SK 16/SMBU/2012. Yang keempat, melakukan survei persepsi penerapan GCG dengan menggunakan kuesioner maupun wawancara. Yang kelima, menggunakan rekomendasi perbaikan untuk mengurangi celah. Yang keenam, membuat laporan hasil self-assessment GCG kepada direksi yang ditunjuk oleh Direktur Utama BUMN. Selanjutnya, Fajri dan kawan-kawan tahun 2014 telah menuliskan buku berjudul Strategi Cerdas Memahami Asesmen GCG Kementerian BUMN. Buku tersebut dapat dijadikan panduan bagi para asesor. Materi selanjutnya yaitu penilaian BUMN bersih. Adapun tujuan penilaian BUMN bersih diantaranya menilai komitmen direksi dan Dewan Komisaris dalam meningkatkan penerapan Good Corporate Governance dan menilai komitmen direksi dan Dewan Komisaris untuk tidak melakukan penyimpangan atau kecurangan. Adapun dasar kegiatan dalam penilaian BUMN bersih diantaranya yaitu dapat dilihat pada surat kementerian berikut. Lalu, sasaran ruang lingkup penilaian dan jadwal survei. Tahap 1 yaitu survei BUMN bersih pada jajaran Dewan Komisaris atau direksi. Tahap 2 yaitu survei BUMN bersih pada jajaran satu tingkat di bawah direksi. Dan tahap 3 yaitu survei BUMN bersih pada jajaran 2 tingkat di bawah direksi. Responden, metode penyampaian kuesioner dan pengolahan data. Responden yaitu terdiri dari responden internal dan responden eksternal. Metode penyampaian kuesioner yaitu ada alternatif 1 yaitu mengumpulkan responden internal dan eksternal. Dan pada alternatif 2 yaitu mengumpulkan responden internal melalui surat elektronik atau email atau mendatangi responden eksternal secara langsung. Pengolahan data dokumen aplikasi diantaranya 1. Nilai dari unsur dokumentasi aplikasi. 2. Penilaian unsur dokumentasi dapat didukung dengan wawancara dengan pihak yang berkompeten. 3. Penilaian kualitas dokumentasi. 4. Nilai dokumentasi kriteria dihitung dengan rata-rata pemenuhan parameter yang ada dalam kriteria. Dan 5. Nilai akhir dokumentasi dihitung dengan rata-rata nilai pemenuhan untuk seluruh parameter. Implementasi BUMN bersih.
Pedoman implementasi BUMN bersih diantaranya 1. Menjalankan aktivitas bisnis berdasarkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance secara konsisten. 2. Menerapkan sistem pengendalian internal berdasarkan kerangka KOSO. 3. Melaksanakan dan menyempurnakan whistleblowing system. 4. Melaksanakan program pengelolaan dan pengendalian gratifikasi. 5. Melakukan penyempurnaan buku pedoman etika bisnis dan etika kerja. Dan 6. Menetapkan wajib pengisian laporan harta kekayaan bagi para pejabat sesuai ketentuan yang berlaku. Pengadaan barang dan jasa di BUMN. Regulasi pengadaan barang dan jasa di BUMN, yaitu berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri BUMN Nomor 15/MBU/2012 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di BUMN, yaitu 1. Pengadaan barang dan jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil dan wajar, serta akuntabel. 2. Pengguna barang dan jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan perkayaan nasional. 3. Pengguna barang dan jasa dapat memberikan preferensi penggunaan produksi dalam negeri. 4. Penggunaan barang dan jasa mengutamakan sinergi antar BUMN. Implementasi pengadaan barang jasa BUMN. 1. BUMN dalam menjalankan bisnisnya harus mematuhi setiap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. BUMN harus menghindari tindakan penyimpangan atau kecurangan dalam setiap transaksi bisnisnya. 3. BUMN dapat menyusun pedoman atau prosedur pengadaan barang dan jasa mengacu ketentuan yang diatur pada Peraturan Menteri BUMN. 4. Direksi BUMN wajib menyusun ketentuan internal berupa SOP mengenai tata cara penundaan transaksi bisnis yang berindikasi penyimpangan atau kecurangan. 5. Masalah pengadaan barang dan jasa memang rawan dari penyimpangan dan atau kecurangan. 6. Manajemen BUMN harus hati-hati terkait pengadaan barang dan jasa agar terhindar dari kasus yang berimplikasi pada permasalahan hukum. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.